Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya mursalin sahabah wa tabi'in wal malaikatul muqarrabin wa khususan Syekh Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin bin Abdurrahman As-Suyuti ya, wa masyaihi wa asatidihi wa usulihi wa furuihi wa manawaina kuliniyatin salihah wa liqadai hajatina bisiril fatihah syiratal lazina anamta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung nomor 2 halaman gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati babal jannah fa astaftihu fa yaqulul khazin man anta fa aqulu Muhammad wa yaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Ya. Jadi hak mim itu dilihat di depan itu berarti ada di Musnad Imam Ahmad, mimnya itu Muslim. Ya, sanad pertamanya Anas bin Malik sahih. Ati teko sapa ingsun khadara yahduru bimene babal jannah ing pintu swarga. Fa astaftihu maka nyuwun dibukakno ingsun. Di depan surga saya minta dibukakan, berarti surganya masih pintunya masih tertutup ya. Fataha yaftahu buka, tali istaftaha berarti minta dibukakan. Pokoknya yang 3 hurufnya ditambah alif cinta itu fungsinya mesti tolap, minta. Ghafaro nyepuro. Le istighfaro berarti minta di sepuro. Ghasa yahusu bimana nasoro yang suruh, nolong. Le istighasa berarti minta pertolongan. Ya. Alima ya lamu, apa artinya? Tahu. Kalau istaklama berarti minta informasi. Istaklamat, makanya kan istaklamat itu informasi biasanya. Fayaqulu maka ngucap sapa al-khazinu sing jaga swarga. Jamaknya khazanah, malaikat khazanah itu jamak. Khazin, khazanah. Jamak taksir. Tolabah, tolibun, tolabah kan jamak. Ya. Tolibun, tolibani, tolibuna, jamak mudzakkar salim. Tulabun, jamak taksir. Ya. Tolabah juga jamak taksir. Iku kudu ngapalno. Kayak khazanah, khazin, khazanah. Ya, itu semua jamak taksir. Kayak itu surat Al-Fat itu ya. Asyidda'ul kufar wa hama'u banub tarum ruka'an sujada, itu juga jamak taksir. Ruka'an itu juga salah satu jenis bentuk jamak taksir. Sujada. Ya, bisa ya, rokiun, rokiin,
Ya, sujada rukaan. Ya. Tulabun wa tulabun. Jadi tolibuna, tulabun juga jamak, wa tulabun juga jamak taksir. Tolaba juga jamak taksir. Ya. Maka ngaji nahwu itu ora penting menurut saya. Nomor siji sorof. Semua orang keliru. Nahwu lebih penting tidak sorof. Lek sorofe mateng nahwune gampang. Kalau perubahan perkata iso, iku nahwu gampang. Soal aiu disukun wae kena. Innallaha innallah gitu aja. Nahwu itu sebenarnya hanya menentukan harokat, i'rab, akhir kata itu. Innallaha, supaya tidak salah, ya innallah gitu aja. Jadi makanya ya orang beda pendapat. Kalau saya sebenarnya sorob itu dalam tanda petik lebih penting daripada nahwu. Nahwu itu kan karena hubungan dua kata. Ya. Al ustad hadirun. Lu tambah innal ustadza hadirun, supaya enggak keliru disukun kabeh innal ustad hadir kan selesai. Ya. Enggak usah repot-repot. Ya. Sing penting harus hadirun itu apa? Oh, berarti isim fa'il hadara hadirun. Itu lebih penting itu loh. Khazinun jamaknya khazana. Sama dengan hafadhah. Malaikat hafadhah juga malaikat yang menjaga di neraka, tapi khazanah yang menjaga di surga, insyaallah begitu. Kalau yang ya yoga di neraka namanya hafadhah. Ya. Fayaqulu maka ngucap al khazinu sing jaga swarga man iku sapa anta utawi sira. Khobar muqaddam. Man iku sapa khobar. Anta utawi sira mubtadain yang buri. Fa aku maka ngucap sapa ingsun Kanjeng Nabi Muhammad, aku iku Muhammad. Fa yaqulu maka jawab sapa al-khazin sing jaga swarga, bika kelawan sira umir den perintah sapa ingsun lho, aku iku diperintah Allah jaga swarga itu hanya demi panjenengan. Ala aftaka yen ta ora mbuka ingsun lihatin marang wong suci kepada siapapun qablaka sadurunge sira. Loh, aku iku memang diperintah Allah ndak boleh membukakan pintu surga kecuali kalau pertama kali sampean sudah masuk. Itulah awaluman yadkhuluha. Nanti orang yang pertama kali masuk surga itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Kanjeng Nabi pernah diajak malaikat Jibril, ya Mas, ditunjukkan surga, belum terjadi tapi nanti pasti ada. Enak itu Nabi ngono roh dhisik. Awwalaman yadkhuluha al-fuqara wal. Jadi yang masuk surga lebih dulu itu wong melarat-melarat. Wong sugih gak ono mlebu swarga dhisik dhewe. Kari presiden wong sugih duwe akeh kari, gubernur kari. Sing nyoteng-nyoteng tergolong melarat berarti mlebu swarga dhisik Cak Lukman. Amin Allahumma. Tapi yo ngono, melarat sing amale apik, melarat mekitik. Wis melarat mekedel. Jarine bapakku biyen melarat kepet ora tau wudu. Mlebu swargane mbahmu. Jadi itulah karena Nabi melihat betul bahwa yang masuk surga itu orang melarat-melarat, makanya beliau kalau ndonga Allahumma amitni miskinan, ya Allah wafatkanlah saya dalam keadaan miskin. Seorang Nabi kok mlebu swarga dijamin pertama kali kok duwe akeh lu gak sida. Sudah ditakdiri dari Nabi itu harus siap melarat. Makanya berkali-kali kami sampaikan lek sare Kanjeng Nabi gawe kasur. Iku lek aji lek enggak kasuran ra iso turu. Karpet paling tidak fawas.
tikar. Ngerti tikar enggak? Tikar itu kalau dibuat dari daun kur dan itu digawe dhewe dianyam sendiri. Makan berhari-hari ya kurma Zam-Zam, sehat. Ya, orang memang sakit itu bukan karena kurang makan. Menurut Imam Ghazali, krono kakean mah alias geragas. Oleh kayak Kanjeng Nabi seumur hidup 63 tahun kan sakit hanya sekali. Ketika memang ada kan likulisain apa-apa. Ya. Jadi inilah yang pertama Hamim itu berarti dicek di depan itu kode Imam Ahmad insyaallah Hamim. Jadi hadis itu dia ada di Musnad Imam Ahmad, ada mim itu berarti ada di hadis Muslim. Jadi sekali lagi kemarin sudah kita mulai ngaji subuh. Sing ndak ngaji subuh kan gak roh. Ya. Sekarang selang-seling ya tafsir hadis, ya jami' shahih. Ya. Yang nyusun Imam As-Suyuti. Nama lengkapnya Jaluluddin bin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti yang terkenal nyusun tafsir Jalalain. Itu kan nerus niwai. Ada Jaluluddin Al-Makhali, ada Jaluluddin, semua orang Mesir itu. Dan semua bermadzhab Syafi'i. Karena Imam Syafi'i kan terakhir di Mesir 4 tahun, meninggal di Mesir. Sampai sekarang wafat di Mesir, makamnya, makbarohnya di Mesir. Beliaulah lahir 809 lah kurang. Meninggal 902. Jadi Imam Suyuti ini umurnya panjang 100-an tahun. Karangannya piro, Faisal? 600. Luar biasa. Nyusun skripsi S1 14 semester hampir DU. Hanya ya 80 piro halaman. 80 halaman piro? Nah iya, ini beliau tidak ada waktu kecuali ngarang kitab. Ya. Tafsir Ad-Durrul Mansur itu saya punya itu 24 jilid sama ini. Ya Allah. Kalau tidak minallah ngono itu udah karomah, udah begitu. Hidupnya hanya untuk ilmu. Dan kalau sudah hidup untuk ilmu seperti itu, tidak pernah kesulitan duit. Tidak kaya arek S1 terus meruno fotokopi ijazah. Daftar penggawean gak katut-katut ya. Karena niate nyambet gawe, golek ilmu itu niate ora oleh dingin nyambet gawe, niate nggih lillahi. Lah ijazah duwe mulai SD, SMP, sanawiyah, tapi ilmune gak ono ya kan percuma. Lebih baik ndak ono ijazah tapi ilmune ono. Lah sekarang kita ini sekolah formal dididik sing penting lulus. Ya goblok ora apa-apa sing penting lulus itu apa? Formal ya. Jadi makanya kelebihan hadis ini karena beliau hampir setelah Imam As-Suyuti tidak ada yang muhaddis saya lihat. Sudah 900 itu kalau tambah 600 ya berarti kan Masainya sekitar 1500-an. Akhir Majapahit lah. Ya. Imam Suyuti ini. Makanya ketika sudah Bukhari, Muslim, Muwatta, Al-Baihaqi, ya, termasuk Al-Hakim, At-Tirmizi, sudah ada semua lah. Enaknya ini disusun per abjad. Jadi beliau memudahkan untuk kita-kita. Nah, jadi ini alif dan ini ribuan, 10.000 lebih hadis ini nanti. Ya. Ngaji ini gantian Sidino tafsir nanti ya sama dengan ini 5 tahun gak khatam itu. Ya tapi yang penting tabarukan, ya. Hibahnya Imam Suyuti dan mazhab Syafi'i dan beliau termasuk mujaddid. Makanya di awal itu belum mengawali, kemarin sudah kita singgung, nyebut hadis 100 tahun itu.
Makanya di awal itu alhamdulillah allazi ba'asala ra'si kulli mi'ati sanatin. Hadis ini An-Nasai, At-Tirmizi ada di Ibnu Majah. Jadi menurut Kanjeng Nabi setiap 100 tahun Allah menurunkan mujaddid. Orang yang memperbaiki, memperbarui ajaran Islam. Mujaddid. Lihadil ummah amrodiniha. Lah Imam Masyhuri itu masuk mujaddid yang ke-7 untuk para ulama. 100 tahun yang pertama Umar bin Abdul Aziz. Tasdidnya apa? Beliaulah yang pertama kali minta untuk hadis itu ditulis. Az-Zuhri. Makanya ide itu ide besar. Mumpung sahabat-sahabat masih ada. Sahabat mati kabeh ya apa? Maka Umar bin Abdul Aziz termasuk khalifah yang luar biasa, poso, sederhana. Makanya dia digolongkan mujaddid pertama. Mujaddid yang kedua adalah Imam Asy-Syafi'i karena beliau hidup meninggal dunia 204 toh, lahir 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah. Jadi Imam Asy-Syafi'i digolongkan mujaddid yang kedua. 100 tahun kedua. 100 tahun ketiga adalah Imam Al-Azhari. Tokoh Ahlussunnah itu. Beliau meninggal dunia sekitar 350-an. Yang keempat, insyaallah guru Imam Ghazali, Imam Haramain. Imam Haramain. Keempat ya. Yang kelima Imam Ghazali sendiri. Imam Ghazali itu mujaddid dengan ihya-nya itu. Ya. Orang kan tukaran, Imam Ghazali kan sedih ketika orang saling bunuh-membunuh, terutama kan di zaman Al-Ma'mun itu. Setelah Al-Ma'mun, kalau udah Mu'tazilah bisa dibunuh. Imam Ahmad kan hampir dibunuh, ada gara-gara mengatakan Al-Quran itu qadim. Ya Allah, tapi ada yang mengatakan Mu'tazilah kan Al-Quran itu makhluk, tidak kalamullah, tidak qadim gitu loh. Ya. Imam Ghazali akhirnya turun jadi rektor terus nyusun kitab Ihya. Dia ingin mengembalikan, makanya pendekatannya jangan hanya fikih melulu, fikih yang harus dimix, ya dibalut dengan tasawuf, akhlak, dan akhlak itu sebenarnya urutannya memang harus didulukan. Bab ajaran Islam itu kan iman, Islam, ihsan. Ketika malaikat Jibril datang kepada Kanjeng Nabi dengan baju yang sangat putih, rambut hitam, tahu-tahu tanya man, iman, Islam, ihsan itu ngajarkan ajaran pokoknya telu. 100 tahun setelah Nabi wafat barulah disusun ilmunya, ilmu akidah, ilmu akhlak, ilmu syariah. Ilmu akidah, akhlak, syariah. Lah berdasarkan Quran, karena Allah menurunkan Quran tidak langsung 30 juz langsung. Ya, tadrijian, bertahap. Ternyata ayat makiyah itu selalu berhubungan dengan akidah dan akhlak. Maka beragama itu akhlak dulu yang didulukan. Akidah, fondasi cara mangunoma. Ayat-ayat syariat, hukum itu turun di Madinah. Lah, sampai sekarang ngerubah sulit paradigma. Semua pesantren fikih seolah-olah lebih penting dari akhlak, tidak bisa. Akidah, akhlak harus didulukan. Ya. Makanya saya tidak terlalu kefikihan. Ngaji fikih tidak pati seneng aku. Usul fikih oke lah karuan. Usul fikih udah fikih. Tapi fikih itu kan halal haram. Kalau ngajar ya, kalau nanti ada waktu ya justru usul fikih kok itu. Bagaimana menjadi haram, menjadi haram? Halal haram sudah keputusan ulama. Itu pun masing-masing ulama ya gak bodoh. Imam Syafi'i ya misalnya ndemok Quran harus wudu, satu tidak ada wudu, jelimet. Ya Syekh Masyari, Kiai Wahab, ya besar-besar itu tidak terlalu fikih. Lihat Gus Mus, lihat Gus Baha, menurut saya tidak fikihnya, usul fikihnya dia sama kaidah fikih. Nah, saya kan Quran hadis, kembali aja Quran hadis selalu. Ya. Ini santri ini Gus Bahan.
Wis teko kapan kan? Oh. Ya, jadi saya ulangi, mujaddid 100 tahun pertama siapa? Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua Imam Asy-Syafi'i. 100 tahun yang ketiga ada Imam Al-Asy'ari. Keempat ada Imam Haramain atau Imam Juwaini, gurunya Imam Ghazali. Yang kelima Imam Ghazali. Yang keenam Ibnu Daqiqil Aid. Ada yang berpendapat Izzuddin Abdus Salam. Dan yang ketujuh adalah Imam As-Suyuti. Setelah itu hampir tidak ada yang bicara sopo setelah yang kedelapan. Tidak ada ulama yang tekun. Termasuk NU ketika inspirasi 100 tahun umur NU, hari ulang tahun 100 tahun di Sidoarjo, tapi tidak pernah bicara sopo mujaddidnya. Mestinya kalau bicara 100 tahun itu bagi ulama, bagi organisasi sebesar NU itu inspirasinya kan 100 tahun itu hadis bahwa fi kulli ya roksi kulli mi'ati sanatin man yujadidu. Mestinya justru yang paling penting 100 tahun itu bukan hura-hura. Anak-anak sing sergep ngaji kitab iku tak kayak beasiswa, enggak perlu doktor, enggak perlu profesor, apalagi provokator. Yang penting nahu, sorob, alfiyah, alim betul sekelas Gus Baha, itu baru program PBNU top. Pokoknya hura-hura kayak ini kita Jawa ini ya. Ya rame ngono doae lah. Ya, di NU itu pokoknya kalau acara, pokoknya kalau stadion Sidoarjo di tengah orang NU itu sukses. Saking akeh kan ngono. Pokoknya gimana suksesnya? Wah, kalau jamaahnya di dalam lapangan itu tidak sukses. Tapi di lapangan di tengah-tengah memang iya, waktu itu kan hampir 3 juta orang, berapa lebih 4 juta orang. Sukses rame tok. Tapi golek sing gelem maca kitab yang benar kan tidak ada. Itu tuh tanggung jawabnya Nahdlatul Ulama. Karena 100 tahun NU itu mesinnya inspirasi itu dari hadis ini yang disebut Imam As-Suyuti ini. Makanya ya mari S1, nggak usah S2 kalau perlu. Ngaji lagi ke pondok, belajar nahwu sorok lagi, wah mulai dari kiai langsung bojone loro. Sing antri akeh, aja kuwatir wae iso. Daripada kamu S2, S3 terus mari ngono ngopo moto kopi ijazah nyambut gawe kaya wingi di mana itu Aji Tangerang Bekasi itu. Yang tersedia hanya 8.000 pekerjaan, yang datang 25.000. Sampai terinjak-injak. Daripada rame-rame ke Al-Husna ngresi kot sampai ngresi WC tak bayari mangan. Repot-repot. Jadi Imam As-Suyuti ini yang ke-7. Setelah itu saya membaca kitab-kitab tarikh, hampir tidak ada ulama yang ke-8 siapa. Setelah ke-7 itu sudah tidak ada orang bicara. Mestinya sekarang kan 1400 berapa Hijriah? 1400. Berarti ada Mujadid yang ke-14. Masih kosong Faisal siapa ya? Yang ini kan yang ke-8 jadi kosong. Ya, ke-9 kosong, 10 kosong, 11 12, ya sekarang langsung 14 lah. Ngacung, Adib. Alawi, ya bismillah lah. Bismillah. Hadis sih. Jadi artinya kalau kamu betul tafakuh urusan agama, urusan kitab, ojo khawatir. Walalah. Saya ini sudah malang melintang, sudah cinta ilmu itu ojo kuatir, duit teko dhewe. Sak mertuane teko dhewe. Ndak ono santri diputus pacar gak iso turu 2 wulan sampai stres. Goblok. Ya wis lah.
Apalagi yang memang itu terjadi ono masalah. Waduh, dipek uang rek. Sebelum janur melengkung milik umum kan burung masih belum tentu. Ya, ternyata kawin betul. Setelah kawin betul ya dinteni. Gak apa-apa, ndak kena perawani tak anteni rondo ini GBL. Alias goblok. Udahlah ilmu. Ya, itu beberapa tadi kemarin ngaji pertama sudah banyak kita singgung. Selanjutnya hadis yang ketiga, alif semua ini, hamzah semua ini. Akhiru man yakhlul jannata rajulun yuqalu lahu Juhaina. Akhiru man utawi orang terakhir, wong sing paling kari. Yadkhulukan bakal mlebu sapa wong. Mlebu bahasa lamane manjing. Oh mancing asar, makanya kiai-kiai lawas, oh mancing subuh itu melebu. Sekarang bahasa-bahasa itu bahasa lama. Rajulun iku wong lanang yukalu kang den arani lahu marang Juhaina, namanya Juhaina. Wa yaqulu moko takon sapa ahlul jannah inda Juhaina al khabaru yakin. Khat iku ndak salah. Siapa itu? Khatib al-Baghdadi berarti. Tapi hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif ini. Yang betul beberapa hadis yang saya baca orang yang masuk surga paling terakhir adalah orang muslim beriman tapi paling terakhir keluar dari neraka. Jadi orang kalau mati ini Islam berhak masuk pasti insya Allah masuk surga, cuma masuk surga itu kan ada dua macam, ono bi hisab, ono bi ghairi, ono sing langsung, ono yang tidak langsung mampir di neraka gitu loh. Nah ketika di Riyadhus Shalihin tidak salah itu, ketika orang yang paling terakhir ini sudah dosane entek ning neraka, perintah Allah wis saiki mlebu swarga, mlebu orang paling terakhir masuk surga. Enggak sida mlebu, karena apa? Penuh. Innaha mal'a, ya Allah mal. Sudah penuh ya Allah, penuh. Balik. Allah wis to mlebu. Bismillah mlebu. Sudah di depan pintu, tak surga. Baliknya ya Allah penuh dan enggak dapat nggon. Ketiga kalinya diperintah Allah, masuk sudah, masuklah. Ketika masuk ternyata jolenggon apa? Ombone iku mabaina sama ard, sepenuh langit bumi ini. Ombone dunia gitu. Itu sing paling terakhir apalagi yang pertama. Jadi kalau mati ini kuburan 2 meter lawan 1,5 meter itu kan transit. Dan itu mata kita. Sebenarnya kalau dia husnul khotimah itu sudah di taman surga. Jadi orang muslim, orang mukmin mati husnul khotimah. Kan tempatnya hanya raudhah min riyadil jannah, di taman surga. Berarti sudah di kompleks surga tapi belum masuk rumahnya, masih di taman. Kan enak. Tapi kalau mati ini su'ul khotimah itu 1 kafir, 2 ya mukmin muslim tapi kurang ajar. Subuh bangsawan misalnya ya ndak bangsawan toh yo nyolongan yo fitnah wong 2 wulan umroh tanggane melarat dijarno ae kan tidak boleh. Ya jadi berhak masuk surga, berhak. Tapi ya ngono mampir di neraka. Tapi memang kafir betul neraka dan itu Allah menempatkan khufrah di bibirnya neraka, jurangi neraka. Saya lebih suka menggunakan istilah bibir neraka, wis pinggirilah. Panas. Muga-muga swarga kabeh. Sing langsung. Amin Allahumma. Nek sing golongan pertama ndungane kudu Allahumma amitni miskinan ora wani sampean. Allahumma amitni wani. Kiai ini ora wani. Sampai sekarang enggak pernah
Aku masih banyak dengar kiai ndongane rizqon halalan thayyiban kasiron. Lek aku santri Al Husna dosa iku enggak oleh kasiron. Melok Kanjeng Nabi rizqon halalan thayyiban kafian yang cukup. Opsi yang kedua lek ndak wani kaya Kanjeng Nabi. Ya, amin di miskinan pakai hadis satunya khairur rizki ma yakfi. Ini Pak Kron yang semangat golek duit RP kawin. Ya. Jadi khairur rizki ma rezeki yang paling apik itu sing cukup. Cukup itu ketika dibutuhkan ono. Rezeki akeh waktu dibutuhkan enggak ono itu. Yang paling tahu apakah cukup dan tidak Gusti balik Gusti Allah. Karena memang rezeki itu dari Gusti. Ojo sombong-sombong, aku pinter jabut gawe. Enggak boleh. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah, Allah itu nempel. Tugas kita hanya berikhtiar, terus dikai berapapun alhamdulillah. Setino 100 alhamdulillah, 200 alhamdulillah, setino 1 juta alhamdulillah. Ya. Ene wong setino 5 juta alhamdulillah. Kadang enggak oleh alhamdulillah, tapi mesti dikei, ndak ada. Allah mesti. Itulah Kanjeng Nabi sering ngeling nih. Urusan rezekiku nyuntuh manuk, mencontohlah burung yang tawakalnya sangat tinggi. Ya, hanya burung itu kelebihannya hari ini, besok golek maneh. Pagi berangkat, sulit. Kan kenyang. Boleh. Umpama ditakoni, ya besok kan ada hari ya cari lagi. Dan selalu dapat, ndak dapat. Tawakali gede, kita kan ndak. Uang duwe persiapan setahun ngono iku mikir wah iki anakku yo apa lho anakmu itu tidak 100% tanggung jawabmu. Setiap orang lahir rezeki tanggung jawabnya Gusti. Lah kita memang berikhtiar, ya wong tua kan berikhtiar di sekolah ya. Hadis berikutnya akhiru qaryatin min qural Islam kharaban al-Madinah. Pak itu At-Tirmidzi insyaallah. Ana Hurairah. Bisa rumus di depan itu. Ya, nyusun ini ya enggak gampang loh, dari Bukhari Muslim disusun bukan banyak. Oh itu ada di Bukhari, ada di Muslim. Diurut ini kan enak ini. Kayak kamus abjadi ini. Ya. Akhiru qaryatin utawi desa yang paling akhir min qurul Islam saka desa-desa Islam. Qura itu jamak qarya. Kharaban kang rusak iku al-Madinah. Itu sudah Madinah hancur itu sudah sangat dekat kiamat itu. Madinah. Itu tidak salah Tirmidzi itu. Ya Alawi, wis maca durung tene. Insyaallah ya. At-Tirmidzi dari sumber pertamanya Abu Hurairah. Qura jamak daripada Qaryah, makanya Mekah itu juga disebut Ummul Qura. Jadi desa pertama kali ya Mekah itu. Selanjutnya akhiru man yuhsyaru ra'yani min Muzainah. Akhiru man utawi wong sing terakhir yuhsyaru bakal den giring di masyar, berarti digiring. Urutannya sekali lagi wa nufikha fisur, Israfil niup, dan niupan itu tidak kayak musik niup bola-bali suling, enggak. Sekali tiupan entek kiamat. Terus yang kedua juga sekali saja dibangkitkan dari kubur. Makanya di surat akhir apa itu Az-Zumar ya, itu yang ditafsirkan yang tidak mati itu Jibril, Israfil, Mikail, Israel tambah 8 malaikat yang menjaga surga dan jaga neraka. Ya. Ilallah kecuali Gusti Allah ada begitu. Ya.
Jadi akhiru man yuhsaru ra'yani wong kang angon loro ra'i angon binatang min Muzainah tanah Muzainah ya sekitar Makkah Madinah Hijaz. Makkah Madinah disebut daerah Hijaz dulu. Riyadh. Jadi tanah Arab Saudi kan hanya dua dulu, Hijaz itu Makkah Madinah termasuk bandara itu mana? Jeddah lah. Riyadh itu dulu Najd, tempatnya Muhammad bin Abdul Wahab itu Najd. Jauh itu perjalanan 2 jam kalau ke Mekah. Maka kayak orang keturunan yang jadi Raja Saudi itu sulit, itu bukan keturunan Rasulullah, orang Najd itu. Orang Najd. Sama dengan orang Yaman itu perjalanan ke Mekah juga. Orang Arab itu bisa keturunan orang Mekah, keturunan Nabi Ismail gitu. Tapi tidak usah gegeran walaupun keturunan Nabi kaya Kan'an ya. Sekarang gegeran nasab. Bagi Islam nasab tidak utama. Inna akramakum indallahi. Walaupun aneh wong tukang dodol sayur, dodol sawi lah. Paling enggak umum Banyuwangi sawi. Tapi dia alim, takwa paling baik indallah. Masyaallah. Ini Kanjeng Nabi dawuh, Fatimah anakku paling ngesasangi, nyolong tak potong tangan. Kan tidak ada jaminan. Jadi ukuran utama adalah hati. Innallaha yang ila suwariku wajah ndak, nasab ndak. Lihat hatimu, ketakwaanmu. Ya. Jadi yuridani al-Madinah, dari wong angon binatang lalu menuju Madinah. Ya nikoni kali giring bigona miha, gonam ya berarti ini, gonam itu kambing. Wajadina niha maka nemu sabaha wuhusan binatang buas. Kata idza balagha nalika itu maka sapa nglur saniyah, tanah Saniyatul Wada itu loh. Min Saniyatul Wada itu dekat Madinah. Kharra jungkel semaput ala wujuhima. Itulah orang yang terakhir nanti di hadis sahih kaf apa alawi. Kaf itu ada di Samantulalah engko. Ya. Hakim ya. Hakim ya. Akhiru ma adrakan nas min kalamin nubuwah al-ula lah ini. Akhiru ma perkara yang terakhir adraka kang nemu mendapatkan sapa anas menungso min kalamin nubuwah dawuh Kanjeng Nabi al-ula yang paling penting ya ini yang sering kita dengar sebenarnya idza lam tastahi fasna masyita. Malu itu sangat penting, malu. Idza lam tastahi menoran duwe isin sira, kamu ndak punya isin, ndak punya wirang. Bahasa lamanya basa Jawane isin dulu wirang. Saya wis gak paham. Ndak punya malu, makanya al-khaya'u minal iman. Malu itu justru ukuran iman. Al-khaya'u. Fasna masyita, fasna maka agawe sira, bertindaklah kamu, berbuatlah kamu masyita sakaremu. Ibnu Asakir ya. Jadi ini hadis betul-betul menjelaskan agar orang punya malu. Dan malu yang penting kepada Gusti Allah. Makanya subuh ojo bangsawan terus gak izin be Gusti Allah. Ya. Izin sampai pacare krono klambine ke anyar gombal. Masa wong seneng krono klambi. Ya. Apa? Dari mana datangnya lintah? Dari apa? Dari sawah turun ke hati. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Belum tentu. Dulu hati ini hati elek, hati bejat. Ya. Jadi
Di antara kalimat dawuh Nabi yang awal itu saya memahami yang paling penting. Di antara dawuh Nabi yang paling penting yang harus kita dengar, harus punya rasa malu, akhlak yang bagus. Di dalam tahi dari Kanjeng Nabi, kamu tidak punya malu sakarepmu. Wis tiling nih gak kena itu. Fasna agawe sira, berbuatlah kamu masyita. Nah ini yang akhiru ma takalama bihi Ibrahimu hina ulqiya finnar. Nah ini kan hamzah kabeh. Akhiru ma utawi perkara terakhir takalama kang matur ndonga lah. Biklan ma sapa Ibrahim hina ulqiya nalikane den uncalno den lemparno finnar kan harus dilemparkan. Raja Namrud mengumpulkan kayu sak kerajaan, betapa banyaknya itu 40 hari itu, sampai 40 hari. Diobong. Apa yang diucapkan Nabi Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah ya, wa ni'mal wakil sebenarnya diambil dari Quran, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi sebenarnya kalau kita kembali kepada ya hasbiyallah itu, hasbunallah wa ni'mal wakil itu sebenarnya ada di surat Ali Imran 173. Ya. Alladzina qala lahum nas innan nas qad jama'u lakum fasyahum azadum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau di Quran ya, itu yang pernah saya baca Ali Imran 173 ini, wong wedok-wedok Madinah itu sowan Kanjeng Nabi. Wedi dan madan takut. Semua perempuan berbondong-bondong kepada Rasulullah karena apa? Sudah beberapa hari ini diteror orang Madinah, orang Mekah. Pokoknya orang Mekah mau nyerbu ke Madinah dan yang dibunuh dulu adalah semua perempuan. Laki-lakinya tidak. Semua wanita muslimah yang ada di Madinah akan dibunuh lebih dulu. Kan wedi. Terus berbondong masuk Kanjeng Nabi, alih Kanjeng Nabi akhirnya tidak usah. Bacalah hasbunallah wa ni'mal. Makanya hati ini tambah kuat. Makanya 173 itu dimulai dari alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum. Ini orang-orang kan pesiwar ya, perang urat saraf. Ini orang-orang Mekah sudah dekat ini, Abu Jahal mau membunuh kita Kanjeng Nabi. Fasyauhum agar kita takut pada mereka. Tapi fazadahum imana. Berarti matur Kanjeng Nabi, enggak usah takut. Tapi dengan syarat bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan oleh kiai biasanya di ayat yang lain ditambah ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu memang doa itu bagus. Ya, supaya kita tatak, tidak menghadapi apapun, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Jadi yang hasbiyallah itu ada. Jadi hasbunallah ada, tapi yang hasbiyallah itu 2 kali. Ya. Itu ada surat At-Taubah 129 dan surat Az-Zumar ayat 38. Kayak Nabi Ibrahim kan hasbiyallah. Itu ada tidak hasbuna, hasbuna kan jamak. Lek hasbuna kan nyukupi ingsun. Allah lah yang nyukupi saya, yang jaga kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, yang paling bagus Allah, bukan mentu anggota DPR, wakil rakyat, bujuk dong. Pengalaman ini maksudnya. Tapi hadis tadi yang Nabi Ibrahim kan nyebut hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ternyata saya cek ada 2 kali tidak hasbuna, hasbi Allah. 1 At-Taubah 129 kamu cek ya. Jadi 2 Az-Zumar 38. Ya.
Itulah yang dibaca Ibrahim 40 hari dan Nabi Ibrahim neng dalam neng ndoro api yang panas itu merasa dingin. Kaya mlebu AC ngono. Lah wong ya panas iku sing gawe Gus. Api Pak yang gawe panas apa Allah? Lah Allah ingin khusus panas yang membakar Nabi Ibrahim tak gaya adem. Oh sangat bisa. 40 hari neng juru malah enak ibadah dengan tekun. Makanya kalau kamu hatimu panas, termasuk dipanasi wong, difitnah wong, anulah baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Redaksi itu kan mirip banget. Ya, baik kita dibaca bareng-bareng ya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Artinya semua kesulitan kembalikan Allah yang akan menjogo, menyelesaikan, menuntaskan semua persoalan kita. Jadi inilah makanya hadis ini oleh Imam Asyuti disebut Jami' as-Shaghir. Ada hubungannya tugas Nabi Basyira wa Nadhira. Imam Suyuti itu sekali lagi kitabnya jumlahnya 600 kitab. S1 14 semester sudah hampir selesai, nggak mari-mari. Itu alhamdulillah mari Ardi. Masuk nggak mari? Mantun ya. Sing dosa duduk kamu nggak mari Faisal. Jadi Imam Suyuti salah satu kitabnya Jam'ul Jawami. Jami itu kan mengumpulkan semua. Jami Bukhari, Jami Muslim misalnya, Jami At-Tirmidzi. Nah, musnad itu sanadnya disebutkan. Hadasana an. Nah, Imam Syafi'i kan punya dua kitab sebetulnya. Satu Mukhtaliful Hadis, hadis-hadis yang diikhtilafkan. Ada yang satu mengatakan dhaif, mengatakan sahih. Itu yang pertama kali malah Imam Syafi'i. Maka banyak orang berpendapat sebenarnya kayak usul fikih kan Imam Syafi'i dengan kitab Ar-Risalahnya. Nah, Imam Syafi'i itu dua musnad Asy-Syafi'i dan Mukhtalaful Hadis. Jadi kalau disebut musnad itu oleh Imam Syafi'i disebut an Abu Hurairah an. Jadi dari Abu Hurairah sampai Imam Syafi'i kan bisa 25 orang. Kayak Innama A'malu Binniyat, Umar bin Khattab. Sama Imam Bukhari bisa 50 orang. Cuma hadis itu umumnya disebut yang pertama dan yang terakhir. An Abu Hurairah terus rawahu Bukhari Muslim. Sebenarnya antara Abu Hurairah dan Bukhari dan Muslim ini bisa 50 orang. Diwaca kabeh kan kesuwen. Apalagi Imam Suyuti ini malah enggak pakai sanad, enggak pakai apa, langsung matan. Untuk memudahkan. Maka hadis ini diberi judul Al-Jami' As-Shaghir fi Ahadits Basyir wa An-Nadhir. Dan ini hadis Kanjeng Nabi yang tugas Kanjeng Nabi kan Basyira wa Nadhira itu. Jadi saya ngitung Basyira wa Nadhira itu 9 kali. Jadi Kanjeng Nabi itu tugasnya Basyira itu memberi, bahasa guru itu memberi reward, menyenangkan kamu ngaji yo, kamu nanti sukses. Dan Nadhira itu mengingatkan, punishment. Kamu mulai enggak sembahyang subuh, hati-hati. Ya, kamu mulai nyolongan, hati-hati. Itu namanya Nadhira. Prinsipnya tugas pokoknya Basyira wa Nadhira itu jadi kalimat Basyir Nadhir itu 9 kali, tapi kadang dibalik, Nadhir wa Basyir itu 2 kali. Ya. Misalnya surat Hud ayat 2 itu yang dibalik. Allah ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa basyir. Itu dibalik. Jadi yang 9 kali Basyir wa Nadhir itu 9 kali, tapi yang 2 kali dibalik. Nadhirnya, punishment-nya lebih dulu. Salah satu Hud ayat kedua. Allah ta'budu illallah. Jadi tugas saya ini mengingatkan, ayo ojo nyembah selain Gusti Allah. Lah tugas saya kan mengingatkan, innani lakum minhu nadhir wa basyir. Yang kedua, yang diwalik nadhir wa basyir itu ada di surat A'raf 188. Walau kuntu alamul ghaibah lastaksartu minal khair
Wa ma masanya su in ana ila nadhirun wa basyir. Diwalik. Jadi sekali lagi tugas pokok Nabi basyir wa nadhira jelas. Ayo amal baik swarga, lek amal elek neraka. Prinsipnya kan ngono. Dan segala variasinya lah. Basyir wa nadhira. Jadi kalau hadis disebut min ahadis al-basyir nadhir, sebenarnya kalau ditulis lengkap min ahadisin Nabi al-basyir, sifatnya Nabi, identitas Nabi itu al-basyir wa nadhir. 9 kali, tapi yang 2 kali diwalik nadhir wa basyir. Ya kamu bisa cek, yang diwalik itu ada di surat A'raf 188 dan surat Hud ayat 2. Ya. Jadi guru utama kan Kanjeng Nabi, makanya guru itu kan ya reward dan punishment. Yang kurang ya diberi punishment, bukan berarti dipukul, ya dieling lah. Punishment itu kan diberi ya apa bahasa ini yang tarbiyah ya apa punishment itu coroti. Ya diberi peringatan, reward diberi ganjaran. Dan ngajar itu harus lebih banyak reward daripada punishment. Ojo gampang nyalah nih muridnya, nggak oleh. Guru nih sih goblok itu. Ya. Makanya model pendidikan terakhir yang saya baca itu global learning. Global learning itu ternyata teori pembelajaran yang diambil dari mengamati seorang ibu yang tidak pernah marah sama anaknya ketika salah. Walaupun ibu itu tidak pernah kuliah di Fakultas Tarbiyah. Jurusan PAUD apa? Jurusannya apa? PAUD apa situ ya apa? PAI Apalagi? Tidak ada manajemen apa? Ada manajemen. Lah iya. Umur setahun anak itu belajar berdiri. Ketika ngadeg itu enggak langsung iso ngadeg, apalagi Melayu kan jatuh. Tapi tidak ada satupun ibu seandunya ini ketika anaknya belajar ngadeg jatuh, goblok, enggak ada. Malah sudah diberi reward. Anakku bisa berdiri sendiri. Diseneng nih biar enggak, aduh belajar lagi, ayo belajar lagi, udah, ayo. Loh, itu guru yang hebat itu. Ibu itu ngono, ibu enggak pernah kuliah padahal. Umur 2 tahun belajar ngomong, perkembangan anak itu 2 tahun belajar ngomong itu 1 kata. Sing paling ngel kan R, loro diwaca yo yo. Loro nak yo yo Bu, enggak ada satupun ibu seandonya goblok, enggak ada. Jadi ibu itu enggak bisa kan sekarang. Ayo belajar terus. Nah. Jadi makanya mendidik itu harus lebih banyak reward, basyir daripada punishment. Kayak Kanjeng Nabi. Ya. Malah kadang-kadang ibu nerok nih ngikut anak dulu. Kalau nak yo diikuti dulu. Lah, masih banyak kejadian guru di tingkat MI kelas 1 atau SD itu goblok. Sak kelas misalnya rombel itu sekarang 35 lah. Rombongan belajar itu kan sekarang berapa aturan? Zaman saya itu sak kelas ya 70 ya kelas ya 70 dulu kuliah sekolah itu. Ya. Siapa yang ini hari pertama, siapa yang anak bisa? Saya. Kamu adib iso, alhamdulillah. Hari kedua, siapa ibunya Nabi? Saya. Semua 35 anak itu ngaco kabel ke hari pertama. Kamu Ardi, oh bisa, alhamdulillah. Bareng hari 3, ya. Siapa pamannya Nabi Muhammad yang setelah ikut mbahnya? Ya, langsung saya Bu. Ya, oh kamu Sultan. Ya. No Sultan. Enggak ada. Jawabnya salah. Goblok. Gurunya sih goblok itu. Tapi ternyata setelah dilone goblok 35 anak tadi ditanya, ayo siapa yang anak bisa jawab? Pakai tangan. Satu pun dari yang angkat tangan. Nah itulah namanya guru nih, itulah proses punishment itu tidak boleh diperbanyak. Itulah dalam proses pendidikan namanya learning shutdown, kebuntuan belajar. Jiwanya itu jangan dibunuh dulu.
Makanya di Quran itu pendidikan itu waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakki wa yu'alim. Jadi belajar itu kan tilawah, tazkiyah, taklim. Di otak itu terakhir, hatinya ditoto dulu. Karakter, bahasa sekarang itu karakter afektif. Baru otak. Lah sekarang enggak, pendidikan kurikulum kita karakter enggak dibahas, otak tok. Ya hasilnya Menteri Kesehatan kemarin itu. Di sini uang Indonesia itu stres. Satu ini data terakhir kemarin saya baca dari Kesehatan, 1 dari 16 orang depresi. Stroke ringan, stres ringan. 2 dari 1000 itu gila. Jadi yang gila di Indonesia itu hampir sekitar 600 juta orang. Lah yang ngeri yang terakhir, 52% orang Indonesia itu sekarang sudah skizofrenia. Skizofrenia itu ya stres ringan. Skizofrenia itu orang yang kadang ingin menyendiri, tidak kelem kumpul-kumpul, itu hati-hati. Atau bahasa lain orang kok sulit mangan, itu hati-hati, itu stres ringan itu, skizofrenia. Kok sulit mangan, angel mangan. Tapi mangan terus juga gejala stres itu, ya hati-hati. Orang kan sulit tidur, hati-hati itu sudah naun, sudah jenisnya skizofrenia. Depresi ringan. Sulit tidur. Sampai jam luruh bengi gak iso turu. Mikir itu tadi sing lambine abang. Tapi apa kok turu terus? Itu juga hati-hati, itu gejala depresi ringan. Jadi skizofrenia itu masih lebih ringan daripada depresi. Tapi sudah depresi, mau nggak didik kan stres. Dukure stres itu stres. Dukure stres bunuh diri. Jadi makanya bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil bagus. Akhiru arbi'a fi syuhuri yaumun nahsin mustamirin wallahu alam bisawab.